Efek Indonesia. Jadi saya dari divisi yang memang khusus untuk membahas tentang pasar modal syariah gitu. Saya senang sekali bisa diundang sama IDX NTB. Kebetulan saya dari Jakarta, hadir dari Jakarta, mengisi SPMS ini kepada teman-teman ibu dan bapak yang ada di NTB gitu. Untuk tidak memperpanjang mukadimah saya langsung aja ke materi ya Mbak Aisyah, Mbak Istu izin. Siap. Saya izin langsung share screen. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Ya, baik. Mas. Siap, Mbak. Saya kasih judul presentasi saya pagi hari ini, judulnya adalah Saham Syariah Investasi Mencari Berkah dan Cuan. Kalau yang belum tahu, cuan itu istilah yang biasa dipakai oleh teman-teman Chinese kita, yang biasanya itu term yang mereka gunakan ketika membahas keuntungan gitu. Nah, kenapa cuan di belakang berkah? Karena ketika kita bicara syariah, kita mencari sesuatu yang memang sejalan dengan prinsip agama kita dulu nih. Dan itu untuk mencari keberkahan. Barulah setelah itu kita mencari cuan gitu. Ada orang yang kebalik nih, dia cari cuan dulu, berkahnya ke belakangan. Nah, tapi kalau kita, dan saya yakin ibu dan bapak yang ada di sini, kita pengen mencari berkah dulu, baru kita mencari cuan dari keberkahan yang ada itu. Gitu. Next. Ini CV saya saja, ibu dan bapak nanti bisa lihat. Ya, sedikit sebelum saya masuk lebih jauh tentang apa itu saham, karena kan tujuan dari SPMS ini adalah untuk memperkenalkan saham syariah. Tapi saya biasanya sebelum masuk lebih jauh ke saham, saya ingin memperkenalkan basic dari pengelolaan keuangan ibu dan bapak. Ketika kita bicara saham, itu adalah salah satu instrumen investasi. Dan investasi itu ada di sini, di yang tengah ini, ibu dan bapak sekalian. Jadi di bawahnya ada dua, di atasnya ada dua. Saya mungkin nggak akan terlalu menjelaskan yang dua di bawah dan dua di atas, tapi investasi itu kita lakukan ketika kita sudah memiliki tujuan keuangan. Gitu. Jadi ketika kita mau investasi, kita harus punya dulu tujuan keuangan. Dan sebelum kita bisa masuk ke pilar ketiga ini, ada pilar pertama dan kedua yang perlu kita penuhi, yaitu kita sudah memenuhi arus kas kita. Dalam artian jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Kalau masih lebih besar pengeluaran daripada pemasukan, jangan bicara tentang investasi dulu. Perbaiki dulu tuh habit pengeluaran kita. Gitu. Yang kedua, kita ada manajemen risiko, Ibu dan Bapak. Manajemen risiko ini tujuannya untuk jaga-jaga seandainya ada apa-apa. Kebetulan ada anggota keluarga saya yang kerja di rumah sakit, itu ada aja orang yang setiap hari datang yang tadinya sehat-sehat, terus jatuh lah, kecelakaan, segala macam. Itulah fungsi dari manajemen risiko. Minimal kita setidaknya punya BPJS Kesehatan, Ibu dan Bapak, karena preminya juga nggak begitu mahal, dan perlindungannya hampir seluruh penyakit itu dilindungi oleh BPJS. Kalau nggak seluruh penyakitnya, walaupun mungkin untuk seluruh penyakit darurat itu dilindungi. Itu barulah kita bisa masuk ke investasi, karena kalau yang dua pilar di bawah itu belum dipenuhi, investasi akan cenderung seperti judi. Investasinya akan salah tujuan. Gitu. Karena kalau kita bicara investasi, itu biasanya jangka panjang. Walaupun nanti di slide saya itu juga ada beberapa pihak, ada orang-orang yang menjadikan instrumen investasi, salah satunya adalah saham, untuk mencari short term gain, untuk mencari keuntungan jangka pendek. Dan itu nggak apa-apa, nggak salah gitu. Tapi untuk basic dulu, kita bicara di sini, kita ingin mencari keuntungan jangka panjang. Kalau nanti Ibu dan Bapak, nanti Mbak Istu ngajarin trading, itu nggak apa-apa. Pakai analisa teknikal, silahkan, monggo aja. Tapi mindset-nya dulu dibenerin. Kita mau investasi jangka panjang atau trading jangka pendek. Nah, itu jangan sampai ke campur. Gitu. Nah, kenapa investasi? Ini mungkin sekilas saja. Karena investasi satu-satunya cara untuk mengalahkan inflasi. Inflasi mungkin ya setahun 2 tahun ke belakang ini banyak banget media yang bahas tentang inflasi, dan itu juga kayaknya ngeri banget gitu. Dan memang terjadi di luar sana, harga-harga barang-barang, sembako, segala macam itu naiknya kan juga lumayan. Dan satu-satunya cara untuk mengalahkan inflasi, untuk menjaga nilai uang kita itu adalah dengan investasi. Karena dengan investasi kita dapat keuntungan, kita dapat
gain dari investasi kita, dan gain itulah yang akan membantu kita untuk mengalahkan inflasi. Salah satu instrumen investasi yang tujuannya benar-benar untuk mengalahkan inflasi adalah deposito. Deposito itu biasanya bagi hasilnya secara persentase itu mirip-mirip sama tingkat inflasi kita. Nah, kalau mau pas-pas hanya mengalahkan inflasi nih, menjaga nilai mata uang kita, bisa ke deposito. Gitu. Tapi kalau kita pengen sedikit mengambil resiko yang lebih, sedikit mendapatkan keuntungan di atas inflasi, ada suku dan juga ada saham. Saham itu upside-nya itu bisa bisa nggak terhingga. Gitu. Mungkin itu sedikit kenapa investasi. Contoh produk investasi ini saya yakin Ibu dan Bapak udah tahu juga sih, ini properti ini digemari oleh orang tua kita, oleh generasi Gen X, baby boomer itu sukanya properti, walaupun sampai sekarang kayaknya generasi milenial ada juga yang suka properti, karena properti ya cenderung asetnya ada, walaupun buat sebagian orang karena dia susah dijual dan tidak liquid, ada orang yang nggak suka. Emas juga banyak yang suka karena barangnya ada, bisa dipegang, bisa dilihat, bisa disimpan di rumah. Tapi jujur saya bukan tipe orang yang suka nyimpen barangnya. Jadi kalaupun ada emas di portofolio saya lebih suka emas yang digital. Jadi biar disimpan di Pegadaian atau di platformnya. Nanti kalau saya butuh bisa dicetak. Gitu. Terus ada deposito, tadi juga sudah saya sebutin. Terus ada saham juga. Nah, hari ini kita akan lebih fokus ke saham, Ibu dan Bapak. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara produk investasi itu banyak banget yang lain. Ada reksadana, ada sukuk, bisnis pun juga masuk dalam investasi, Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi kita jangan membatasi diri dengan, oh kalau kita bicara investasi itu harus ke saham. Kita bicara investasi itu harus ke pasar modal. Enggak. Investasi itu luas bentuknya. Itu disesuaikan dengan pengetahuan kita. Investasilah di produk-produk yang kita paham. Gitu. Dan tujuan SPMS ini adalah untuk membuat Ibu dan Bapak di sini memahami apa itu saham, tahu cara kerja saham gimana, tahu potensi keuntungannya seperti apa, tahu cara untuk memilih saham yang berpotensi seperti apa, dan mudah-mudahan bisa menjadi investor saham yang cocok. Gitu. Nah, mindset ini saya yakin di NTB masih banyak yang berpikiran seperti ini, bahwa saham itu judi, saham itu mirip kayak forex, saham itu ribet, saham itu mahal, kalau mau beli saham harus kumpulin duit puluhan atau ratusan juta, saham itu menyita waktu, kalau kita mau jadi investor saham, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita harus duduk di depan laptop, kita harus ngeliatin HP terus, pantau harga pasar, kalau harganya turun kita beli, harganya naik kita jual, enggak juga. Terus ada juga yang bilang kalau saham itu haram. Nah, mindset ini memang ada di masyarakat, tapi saya bisa bilang bahwa ini kurang tepat. Ini bisa kita sesuaikan aja dengan kita. Apakah saham itu judi? Bisa dijadikan judi kalau kita tidak menggunakan tools yang tepat. Kalau kita tidak menggunakan alasan dan analisa yang tepat. Itu bisa jadi judi. Gimana caranya? Misalkan ya tebak-tebakan. Bahkan pertandingan bola pun bisa jadi judi kan. Gitu. Kita tebak-tebakan di saham juga bisa jadi judi jatuhnya. Mirip kayak forex, masih banyak masyarakat yang berpendapat seperti itu. Ribet, itu tergantung kita aja mau meribetkan diri seperti apa. Nanti Mbak Istu akan share tips-tips menganalisa yang simple dan mudah. Apalagi di FAC saya yakin ada tools-tools yang bisa dipakai sehingga kita bisa melakukan analisa saham dengan cukup mudah. Mahal itu udah salah banget, karena dengan 100.000 atau bahkan 0 rupiah teman-teman udah bisa buka rekening, beli saham dengan nominal puluhan rupiah pun udah ada saham yang bisa kita beli. Menyita waktu enggak? Ini tergantung. Kalau kita mau jadi trader, ya otomatis kita harus pantau pasar. Namanya juga trader kan. Tapi kalau kita mau jadi investor, kita fokus ke bisnis perusahaan. Kita nggak harus liatin pasar setiap hari. Gitu. Haram ini juga udah bisa kita bilang enggak, karena ada fatwa dari MUI, fatwa baik untuk perdagangan sahamnya atau saham itu sendiri. Gitu. Nah,
Ibu dan Bapak sekalian, kita keluar dulu dari mindset saham yang ada di bursa, saham yang harganya naik turun setiap hari, saham yang merah, hijau, kuning itu. Kita keluar dulu dari sana, kita back to basic. Jadi secara dasarnya saham itu adalah bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan atas suatu usaha, atas suatu perusahaan, atas suatu apapun itu yang kita bikin bersama dengan pemegang saham yang lain. Yang mana batas bagian kepemilikan kita itu tidak bisa dipastikan dan bernilai sama. Maksudnya begini, kita join sama-sama bikin warung kopi. Misalkan contoh satu orang modal 10 juta. Warung kopinya udah berdiri, kafenya udah berdiri. Kita nggak bisa ngeklaim bahwa meja karena 10 juta, karena mungkin aset meja dan kursi itu nilainya 10 juta, kita klaim bahwa meja dan kursi ini punya saya. Enggak. Semua aset perusahaan itu menjadi milik pemegang saham secara rata. Jadi kita nggak bisa pastikan. Nah, kalau kita bicara dengan skala yang lebih besar, kita nggak bisa bilang bahwa Telkom yang ada di cabang Lombok itu punya investor A, Telkom yang ada di Surabaya punya investor B, enggak. Jadi semua pemegang saham memiliki hak atas seluruh aset perusahaan. Gitu. Bahkan ketika perusahaan bangkrut, kemudian asetnya semua dijual, hasil penjualan aset itu akan dibagikan rata ke pemegang saham. Jadi nggak ada tuh yang bisa ngeklaim bahwa oh ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya. Nggak. Semua perusahaan itu milik semua pemegang saham. Gitu. Dan bernilai sama ini artinya harga saham ini nilainya sama semua. Saham punya si A, punya si B, punya si C, harganya sama. Tidak dibeda-bedakan. Gitu. Nah, kalau kita bicara akad yang digunakan dalam skema itu, dalam skema bagi hasil itu adalah akad syirkah musahamah, di mana kita saling berbagi hasil dan resiko. Jadi kita nggak cuma bagi hasil, tapi kita juga bagi resiko. Karena ada resiko perusahaannya bangkrut, perusahaannya rugi, uang modal kita hilang. Gitu. Dan itu kita nggak boleh secara sepihak itu membatalkan atau membubarkan. Jadi misalkan saya nggak jadi deh join di sini, pengurusannya kurang fair gitu. Saya mau tarik modal, nggak bisa sepihak, harus sepersetujuan dari seluruh pemegang saham. Makanya di Indonesia ada yang namanya RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Disitulah diputuskan semua hal-hal yang berkaitan dengan pemegang saham, dengan perusahaan yang memang perlu diminta persetujuan ke pemegang saham. Gitu. Nah, kurang lebih skema saham itu ya seperti ini, Ibu dan Bapak sekalian. Emiten atau perusahaan ini perlu dana, investor ini punya dana, dan Bapak Ibu di sini punya dana. Ini kita pertemukan dengan perusahaan. Nah, disitulah fungsi dari pasar modal. Lebih spesifik lagi Bursa Efek Indonesia. Jadi pasar modal itu mempertemukan pihak-pihak yang membutuhkan dana ini, perusahaan dengan investor, melalui produk-produk keuangan. Salah satunya adalah saham. Jadi ketemu nih lewat saham, yang ini ngasih dana, yang ini ngasih si emiten, si perusahaan ngasih saham, si investor ngasih dana. Gitu. Sesimpel itu. Kita keluar dulu dari konsep saham yang harganya naik turun. Tapi kita back to basic, sahamnya seperti ini. Nah, bicara fikih sedikit. Saya bukan ustadz, Ibu dan Bapak sekalian yang mendalami fikih baik itu ibadah atau muamalah secara detail, tapi saya hanya seorang yang alhamdulillah diberikan sedikit rezeki untuk mempelajari tentang keuangan syariah, yang mana itu berkaitan dengan fikih muamalah. Jadi fikih itu kan ada dua, fikih ibadah dan fikih muamalah. Dalam hal ibadah, prinsip dasarnya adalah semuanya itu dilarang, terlarang, kecuali ada perintahnya. Jadi kita nggak bisa bikin-bikin sholat zuhur misalkan. Perintahnya 4 rakaat. Kita lagi rajin, jadiin 6 rakaat. Nggak bisa. Kalau memang lagi rajin, ada sholat sunat yang bisa kita tunaikan. Tapi untuk sholat wajibnya ya tetap segitu. Subuh 2, zuhur 2, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Nggak bisa dilebihin, nggak bisa dikurangin. Kebalikan dengan muamalah. Muamalah itu semuanya boleh, sampai ada yang mengharamkan. Gitu. Riba asalnya boleh, sampai ada dalil dari yang
mengharamkan riba. Bahkan pengharaman pelarangan riba pun itu kan dalilnya bertahap. Itu termasuk alkohol, minuman keras juga bertahap, itu dalilnya. Gitu. Termasuk juga di fikih muamalah adalah investasi syariah di pasar modal. Jadi semuanya itu boleh sampai ada hal yang mengharamkan. Nah, tapi untuk itu kan nggak semua masyarakat Indonesia punya pengetahuan yang bagus untuk fikih muamalah. Tidak semua masyarakat Indonesia punya kesempatan untuk memperdalam ilmu di fikih muamalah. Makanya kita minta fatwa ke DSN MUI untuk menjelaskan kepada kita masyarakat awam sebenarnya investasi yang boleh itu seperti apa sih, produk-produk keuangan itu yang boleh itu seperti apa gitu. Sampai akhirnya dari DSN MUI mengeluarkan fatwa, sekarang sudah 154 kalau saya nggak salah, fatwa tentang produk-produk keuangan, mulai dari saham syariah, reksadana syariah, sukuk, bahkan dropship pun ada fatwanya. Gitu. Jadi itu mengatur, fatwa dari DSN MUI itu mengatur tentang hal-hal yang boleh kita lakukan. Gitu Ibu dan Bapak sekalian. Nah, jadi kalau kita mengacu ke fatwa, nanti sih ada di belakang. Kalau kita mengacu ke fatwa, investasi syariah, khususnya di saham, itu boleh dilakukan. Ibu dan Bapak, fatwanya ada nomor 80 dan nomor 135. Kalau 80 itu untuk transaksi saham yang ada di bursa, kalau 135 itu untuk sahamnya itu sendiri. Di saham seperti apa yang boleh ditransaksikan di bursa. Gitu. Makanya kami dari Bursa Efek Indonesia pede untuk mensosialisasikan ke masyarakat bahwa saham ini boleh loh, saham ini secara syariah memenuhi prinsip syariah. Jadi boleh untuk digunakan sebagai instrumen investasi. Gitu. Tapi nggak semua saham. Nanti kita akan perdalami saham-saham seperti apa yang boleh. Ini struktur pasar modal Indonesia, Ibu dan Bapak nanti bisa dibaca aja karena ternyata saya udah 18 menit, padahal belum masuk ke intinya. Nah, ini saya kenalkan sedikit dulu Bursa Efek Indonesia. Jadi Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange atau lebih kenal dengan IDX atau BEI, itu adalah tempat atau secara undang-undang kami itu wajib menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk melakukan penawaran jual dan beli dengan tujuan memperdagangkan efek. Jadi kita sebenarnya basic bisnisnya adalah menyediakan sistem untuk jual beli saham. Gitu. Jadi sistem yang Ibu dan Bapak gunakan untuk jual beli saham itu menggunakan sistemnya Bursa Efek Indonesia. Nanti ada FAC Sekuritas, Sekuritas A, B, dan C itu adalah untuk membantu dari Bursa Efek Indonesia kepada masyarakat. Karena Bursa Efek Indonesia itu nggak bisa langsung ke masyarakat. Jadi masyarakat itu nggak bisa buka rekening langsung ke Bursa Efek Indonesia. Jadi Ibu dan Bapak nggak bisa datang ke Mbak Aisyah saya mau buka rekening dong di Bursa Efek Indonesia. Nggak bisa. Jadi buka rekeningnya harus di Sekuritas. Di sini ada Mbak Istu dari FAC Sekuritas. Gitu. Nanti sistemnya FAC Sekuritas lah yang akan terhubung dengan sistem Bursa Efek Indonesia. Di sistemnya Bursa Efek Indonesia semuanya kita kumpulkan dari sekuritas A, B, C, D semuanya itu kita kumpulkan, disitulah kita pertemukan. Ini ibarat e-commerce tapi satu pusat gitu. Jadi toko hijau, toko oranye, toko biru, toko merah segala macam kita gabungin, kita kumpulkan di sistem yang sama. Jadi Ibu dan Bapak sebenarnya cukup buka rekening di salah satu sekuritas itu udah bisa beli semua saham. Gitu. Terus IDX juga punya fungsi pengawasan, makanya ada suspend, ada denda, ada sanksi, karena kita punya power untuk melakukan pengawasan. Di samping itu juga kita melakukan pengembangan, termasuk membuka kantor perwakilan di daerah-daerah sehingga daerah-daerah itu bisa lebih terliterasi tentang produk-produk keuangan. Nah, satu pertanyaan yang menarik yang mungkin Ibu dan Bapak bisa jawab atau bisa nanti cari jawabannya, siapa pemegang saham dari Indonesia Stock Exchange atau Bursa Efek Indonesia? Karena sampai sekarang setahu saya masih banyak banget yang keliru, pemegang saham Bursa Efek Indonesia itu sebenarnya siapa sih? Siapa sih yang mengontrol Bursa Efek Indonesia itu? Monggo, nanti dicari. Nanti kalau ada yang udah ketemu jawabannya, nanti pas sesi tanya jawab, kita diskusi.
Oke, next. Nah, ini baru kita masuk ke tadi kita keluar dari saham-saham yang diperdagangkan di bursa. Nah, kita masuk lagi. Jadi kita balik lagi. Saham-saham yang ada di bursa itu punya potensi keuntungan dan potensi kerugian. Potensi keuntungannya yang pertama dividen. Dividen itu sebenarnya semua perusahaan itu punya punya potensi keuntungan dari dividen, baik itu yang tidak tercatat di bursa ataupun yang tercatat di bursa. Nah, tapi yang tercatat di bursa ini uniknya kita punya potensi untuk mendapatkan capital gain. Itu kayak kenaikan harga. Misalkan kita beli saham Telkom 3.000. Terus kemudian saham Telkom naik jadi 3.500. Di situ kita dapat gain Rp500. Atau bisa juga kejadian sebaliknya. Kita beli Telkom di 3.000, ternyata turun ke 2.500. Di situ kita rugi Rp500. Gitu. Nah, kebanyakan investor yang dicari adalah capital gain ini. Jadi ketika mereka share di media sosial itu kayaknya keren gitu. Tapi sebenarnya banyak strategi investasi yang bisa digunakan. Kalau kita mau mencari dividen itu juga bisa. Misalkan harga sahamnya ini kayaknya kurang fluktuatif nih. Jadi kalau kita mencari capital gain kayaknya kurang greget gitu. Biasanya anak muda tuh kalau disuruh nyari dividen tuh nggak mau. Soalnya harga sahamnya mungkin ya cenderung datar gitu, tapi dividennya sebenarnya lumayan. Dia lebih suka saham-saham yang naik turun. Jadi dia bisa ketika turun beli, ketika naik jual. Tapi prakteknya nggak segampang itu turun beli naik jual itu. Kadang kita mencari momen mana ya saham yang turunnya. Terus pas sudah turun, kira-kira ini turunnya ini udah selesai apa belum? Akhirnya kita tahan-tahan beli. Pas kita lihat lagi harga sahamnya udah mulai naik lagi. Pas mau beli, kayaknya ini nanti turun lagi deh. Akhirnya nggak jadi beli. Gitu. Makanya nanti di SPMS level 2, Ibu dan Bapak teman-teman akan belajar tentang analisa fundamental dan teknikal yang secara detail akan membahas gimana sih mencari saham yang kalau fundamental itu kan tujuannya untuk mencari saham yang punya potensi bisnis yang bagus dalam jangka panjang. Kalau teknikal itu kita kayak menganalisa pasar. Kira-kira apa nih yang lagi hits di pasar? Kira-kira seperti apa ya pergerakan pasar saat ini? Nah, itu yang kita analisa dari teknikal. Makanya nanti kalau kita pakai teknikal, kita bisa melihat atau memforecast lah, menganalisa kira-kira penurunan harga saham itu udah selesai apa belum. Gitu. Apakah ini udah waktunya untuk rebound? Rebound itu dia balik, itu dia kan turun, terus sudah rebound, terus dia naik lagi, atau belum? Atau masih kita tunggu dulu, atau secara prediksi nih kayaknya masih mau turun lagi nih. Nah, itu bisa kita lihat di analisa teknikal. Gitu. Nah, tapi ya di balik capital gain ada namanya capital loss juga. Dan capital loss itu bisa disebabkan oleh berbagai macam resiko. Ibu dan Bapak sekalian, ada resiko bisnis, ya perusahaannya kacau, perusahaannya disuspend, perusahaannya rugi, perusahaannya bangkrut. Ada resiko likuiditas, kita mau jual sahamnya, ternyata nggak ada yang beli. Ada risiko pasar, contoh pandemi 2020 kemarin, harga saham semuanya jatuh, akhirnya banyak yang panic selling. Risiko suspend, perusahaannya mungkin harga sahamnya terlalu fluktuatif, kita akan suspend bisa 1, 2, 3 hari tergantung dari seberapa fluktuatif. Atau bahkan risiko delisting, kita udah beli sahamnya, terus kemudian ternyata perusahaannya bangkrut, 2, 3 tahun tidak ada perkembangan, bisa kita coret dari bursa. Kalau sudah dicoret dari bursa, kira-kira pemegang saham nasibnya seperti apa ya? Kita kembali lagi ke basic yang tadi. Kita berbagi keuntungan dan berbagi resiko. Gitu. Makanya penting bagi Ibu dan Bapak untuk memilih perusahaan-perusahaan yang memang secara bisnis bagus. Tadi di video yang diputar sama Mbak Aisyah di awal itu keren tuh. Jadi kita melihat perusahaan-perusahaan yang punya potensi bisnis yang bagus ke depannya. Nah, ini penting nih yang untuk ini mungkin 5 menit kali di sini ya, atau 3 menit deh. Jadi mindset itu Ibu dan Bapak sekalian penting sebelum kita mau mulai. Jadi sebelum Ibu dan Bapak nanti buka rekening di Mbak Istu, tanyakan dulu ke diri sendiri. Ada nggak dana dingin yang bisa digunakan? Kalau yang digunakan adalah dana panas, panas ini dalam artian itu sebenarnya ada alokasinya loh, tapi alokasinya masih bulan depan. Contoh cicilan mobil atau cicilan motor. Sebelum saya bayar cicilan motor bulan depan, saya trading dulu deh di saham gitu.
Nah, itu udah langkah awal yang salah. Kalau ibu dan bapak udah expert, udah disiplin, udah punya psikologi yang kuat, nggak apa-apa kalau mau kayak gitu. Karena banyak kok di luar sana yang trading saham pakai duit pinjaman, namanya margin trading. Tapi itu level mereka udah beda. Mereka udah nggak di level newbie lagi. Mereka udah di level expert yang kalau mereka harga sahamnya ternyata berbalik tidak sesuai dengan harapan mereka, mereka siap untuk cut loss, mereka siap untuk gantiin uang pinjaman itu. Gitu. Nah, karena kita masih di tahap belajar, pastikan dulu dana dinginnya ada apa enggak. Gitu. Buat yang mahasiswa jangan dipakai duit semesteran dari orang tua. Jangan dipakai duit kos-kosan yang mau dibayarkan buat bulan ini. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentuin dulu tujuan keuangan dan strategi investasinya. Nah, tujuan keuangan ini apakah harus spesifik? Enggak juga. Karena banyak yang nanya, Mas, saya itu belum punya tujuan keuangan yang spesifik. Saya belum kebayang mau pergi umroh, saya belum kebayang mau beli rumah, beli mobil, mau jalan-jalan ke luar negeri, itu saya belum kebayang. Tapi saya yakin setiap orang itu pasti punya tujuan, saya nanti kalau udah punya duit lebih, saya pengen ini deh. Saya pengen ini deh, walaupun belum kebayang tujuan keuangan secara spesifik dalam jangka waktu berapa lama, mau pergi sama siapa, apakah mau menikah dulu, segala macam. Nggak apa-apa, nggak harus spesifik. Misalkan tujuan keuangannya bisa jadi begini, saya pengen punya duit tabungan 100 juta. Itu juga tujuan keuangan. Jadi nggak harus spesifik akan dialokasikan untuk apa. Kalau udah tahu mau dialokasinya untuk apa, itu lebih bagus lagi. Tapi seandainya masih bingung, itu bisa dalam bentuk nominal dulu aja. Pengen mencapai milestone kan sekarang banyak yang jadiin milestone 100 juta pertama kamu, 500 juta pertama, 1 M pertama. Nah, itu bisa kita jadiin tujuan juga gitu. Nah, selanjutnya ada strategi investasi ini yang saya sempat singgung di awal tadi, investing atau trading. Saya sih sebagai apa? Kalau saya dari awal, kalau kita baru mulai itu kenalkan dulu dengan investing. Tapi kalau mau jadi trader langsung ya juga nggak apa-apa. Kenapa dengan investing dulu? Karena sebenarnya ketika kita investasi saham itu banyak yang perlu kita pelajari, Ibu dan Bapak. Analisa fundamental, teknikal itu satu. Tapi ada yang sulit, ada yang memang kayaknya susah nih untuk kita terapkan. Ada psikologinya sama mindset. Psikologi ini ketenangan kita menghadapi pasar. Kalau harga saham naik, kita apakah masih bisa sesuai sama tujuan kita membeli saham. Karena banyak yang beli saham tujuannya investasi jangka panjang, ketika naik sedikit seminggu dijual. Ada juga yang niatnya trading, trading udah bikin trading plan kalau turun segini cut loss, ternyata pas turun nggak di cut loss. Akhirnya malah disimpan untuk jangka waktu 3 tahun, 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan setahun. Jadi investasi jadinya. Gitu. Jadi harus jelas dulu mau trading atau investing. Dan itu akan menentukan strategi apa yang akan kita gunakan. Analisa apa yang kita gunakan itu akan berpengaruh. Gitu. Ini dalam investing, pahami mindset-nya adalah mencari sebuah perusahaan yang bagus. Kebalikan dengan trading. Trading walaupun kita mencari perusahaan yang bagus juga, tapi sebenarnya kita mencari fluktuasi harga. Kira-kira mana ya yang lagi turun kemudian akan naik. Walaupun regardless of kondisi perusahaannya. Itu para trader tuh kayak gitu. Gitu. Nah, kalau kita bicara diversifikasi, jangan simpen seluruh duit ibu dan bapak dalam satu keranjang yang sama. Jadi kalau punya saham, kalau punya uang, jangan di all in di satu saham. Karena resikonya adalah kalau harga sahamnya itu jatuh, duit ibu bapak juga bisa hilang semua. Gitu. Jadi diversifikasi ke beberapa saham, tapi jangan kebanyakan juga. Jangan beli 20 saham, 30 saham, itu mantaunya susah. Kalau mau beli 30 saham, sekalian aja beli reksadana indeks atau beli ETF. ETF itu isinya udah 30 saham di dalamnya, tapi kita bisa beli dengan nominal yang cukup kecil gitu. Karena itu udah jadi di balik portofolio itu kayak reksadana, tapi reksadana itu investasi di 30 atau 40 saham sesuai dengan strategi dari manajer investasinya. Tapi nanti itu kita cerita. Ini kita bicara mindset dulu.
gitu. Nah, yang paling penting lagi adalah investasi saham itu seni, Ibu dan Bapak. Salah satu seni mengelola keuangan. Jadi ini bukan ilmu sains yang fix, ilmu yang diterapkan oleh si B, si A akan diterapkan juga oleh si B dengan outcome atau dengan output yang sama. Enggak. Jadi dia bisa beda-beda, tergantung kecocokan. Mungkin cara investasi cocok buat si A, tapi buat si B itu dia lebih cocok yang trading, dia lebih bisa melakukan analisa teknikal. Tapi buat si A itu kalau trading itu dia bikin jantungan. Jadi ini ilmu yang cocok-cocokan, silahkan Ibu dan Bapak nanti mencari kira-kira investasi saham stylenya yang cocok yang seperti apa. Gitu. Jadi tidak ada yang fix. Gitu. Nah, behavior untuk orang yang investing dan trading itu juga beda. Investing itu kita lebih jangka panjang, kita pakai analisa fundamental, kita cari bisnis yang bagus. Kalau trading itu dia lebih pendek. Dia mencari fluktuasi harga. Jadi dia mencari keuntungan dari naik turunnya harga. Gitu. Nah, ini tips Ibu dan Bapak untuk yang investing. Karena saya sebenarnya lebih pro ke investing, walaupun ya kalau mau trading ya silakan monggo aja gitu. Ini tadi juga udah ada di videonya Mbak Aisyah yang di awal. Jadi intinya sebenarnya kita mencari perusahaan yang punya bisnis yang bagus, kondisi bisnisnya sehat, prospek bisnis ke depannya juga masih kuat. Gitu. Itu dua yang pertama. Contoh yang ketiga sebelum saya masuk ke contoh. Yang ketiga, harga saham dari perusahaan tersebut menarik. Nah, ini kita bicara valuasi di sini Ibu dan Bapak. Harga saham dari perusahaan tersebut menarik. Kita bicara valuasi karena ada perusahaan yang bisnisnya bagus, prospeknya keren ke depannya. Tapi harga sahamnya ini nggak menarik. Nggak menarik dalam artian sudah terlalu tinggi. Contoh, kita bicara bisnis digital tahun 2021. Bisnis digital kan prospeknya bagus ya. Nah, kalau kita bicara perusahaan yang sehat, ada banyak. Ada perusahaan yang sehat, ada perusahaan yang kurang sehat. Nah, kalau kita bicara prospek, cerah gitu. Tapi pas kita lihat harga sahamnya, kok kayaknya kurang menarik ya. Kurang menarik karena sudah naik terlalu tinggi. Kalau kita masuk di harga itu, takutnya harga sahamnya malah turun. Gitu. Jangan cuma karena perusahaannya sehat, prospeknya bagus, terus kita beli. Jangan. Jadi pilih perusahaan dengan harga yang menarik. Nah, nanti di sini kuncinya adalah valuasi, Ibu dan Bapak. Nanti Mbak Istu mungkin bisa diajarin beberapa rasio yang bisa kita pakai untuk menilai atau memvaluasi suatu saham itu. Gitu. Nah, ini ada yang tahu apa? Ini adalah orang-orang yang melakukan jual beli saham tahun 90-an. Jadi kita itu jual beli saham itu dulu begini. Yang menulis ini adalah dari sekuritas. Kalau kita bawa ke zaman sekarang berarti Mbak Istu dari FAC Sekuritas ada di barisan depan ini. Kalau kita mau beli saham, kita telepon Mbak Istu. Mbak Istu, saya mau beli saham ABCD di harga 2.000. Lalulah nanti akan ditulis di papan ini. Gitu. Nah, sekarang fungsi itu udah kita pindahkan ke digital, baik itu via handphone ataupun via laptop, via PC. Prosesnya seperti ini. Jadi seorang investor itu kalau mau beli atau jual saham buka rekening di bursa di sekuritas. Sekuritas itu sistemnya terkambung ke bursa seperti yang saya cerita di awal tadi. Semua orderan akan masuk di sini, kemudian kita pertemukan di sini. Lalu data perdagangannya kita berikan ke ID Clear dan ke SEI, ini anak perusahaan, yang kemudian nanti ketika sudah terjadi perdagangannya, T+2 atau 2 hari kemudian akan dikirimkan sahamnya untuk yang beli saham, akan dikirimkan dana hasil penjualan sahamnya untuk yang jual saham. Gitu. Nah, untuk melihat ini ada yang namanya order book, Ibu dan Bapak sekalian. Order book ini kita bisa lihat di saat itu, ini kan market lagi buka ya sekarang ya. Anggaplah ini live. Saat ini saham ABCD ada orang yang menawar untuk beli di 4.350. Ada orang yang menawar di harga 4.360. Nah, penawaran ini akan terus datang.
di harga yang berbeda, 4350, 4340, 4330. Dan ini kita urutkan berdasarkan harga best price. Kalau untuk beli itu harga tertinggi, kalau untuk jual itu harga terendah. Gitu. Nah, ini kita pertemukan. Kalau harganya nggak cocok, ya nggak ketemu. Sampailah ada harga yang cocok. Kalau ada yang masukin harga 4320, ketemunya sama yang ini atau sama yang ini? Sama yang ini dulu. Jadi walaupun si penjual itu masukin di harga 4320, tapi kita akan pertemukan dulu dengan yang harga lebih tinggi, 4350. Karena ini udah antri lebih dulu dibanding ini. Jadi ini sistemnya antrian, ada 1.283 orang yang antri di harga 4.350. Nah, untuk yang jual, ada orang yang jual sebanyak 17 orang di harga 4.360. Gitu. Boleh nggak transaksi saham ini di fatwa nomor 80? Jawabannya boleh. Karena mekanisme yang tadi saya jelaskan itu memenuhi akad bai al musawamah, yaitu akad jual beli dengan kesepakatan harga melalui mekanisme tawar-menawar. Nah, ini kan mekanisme ini, Ibu dan Bapak, ini mekanisme tawar-menawar sebenarnya. Dia tawar beli 4350, ini tawar jual 4360. Transaksi tidak akan pernah terjadi sampai ada orang yang masukin di harga yang sama. Itu bisa jadi orang yang sama kemudian mengubah orderannya, atau bisa jadi orang yang baru tapi masukinnya di 4360. Bentuklah harganya di 4360. Gitu. Kemudian hanya jual beli saham syariah aja yang boleh dan tidak boleh melakukan transaksi yang dilarang secara syariah. Saham itu boleh ditransaksikan kembali meskipun settlement-nya baru dilaksanakan H+2. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang boleh nggak trading. Jawabannya boleh. Jadi walaupun kita beli saham pagi ini, nanti siang kita mau jual, jawabannya boleh. Walaupun settlement-nya kan 2 hari lagi nih, sekarang hari Selasa, berarti settlement-nya hari Kamis. Nggak apa-apa. Karena kita pakai prinsip kabet hukmi, bukan kabet hakiki. Kalau kabet hakiki itu barangnya harus berpindah dulu, baru kita bisa jual kembali. Tapi di saham kita pakai prinsip kabet hukmi. Jadi ketika kita pencet beli, transaksinya udah done, transaksinya udah match, secara hukum kita sudah jadi pemilik saham tersebut. Gitu, secara hukum. Makanya kita bisa jual lagi. Jadi kita beli saham pagi ini 956. Kita masukin orderan, kita buy, langsung match gitu. Secara hukum perusahaan itu udah jadi milik kita. Kalau nanti siang kita mau jual saham yang udah kita beli tadi pagi, itu bisa. Gitu. Makanya trading boleh. Nah, untuk membantu Ibu dan Bapak melakukan investasi dan trading, ada sistem syariah. Namanya Syariah Online Trading System. Di online trading ini, Ibu dan Bapak bisa melakukan jual beli saham sesuai dengan fatwa nomor 80 di slide sebelumnya yang tadi. Yang pertama, hanya saham syariah yang bisa kita jual atau beli. Yang kedua, transaksinya berbasis tunai. Jadi kita nggak bisa pinjam duit orang lain untuk jual beli saham. Itu nama fasilitasnya margin trading. Jadi margin trading ini dilarang. Yang ketiga atau yang keempat itu short selling, itu juga dilarang. Short selling itu beda dengan trading, Ibu dan Bapak. Short selling itu istilah yang biasa dipakai di pasar modal, di mana kita menjual saham terlebih dahulu, padahal kita nggak punya barangnya. Ini mirip seperti dropship. Dropship itu kan sebenarnya dia jual barang tapi nggak punya barang kan. Tapi di dropship itu di fatwa DSN yang terbaru itu boleh. Saya lupa akadnya apa. Tapi di pasar modal sampai saat ini short selling itu masih dilarang. Kenapa? Karena orang yang melakukan short selling itu cenderung cenderung spekulasi. Jadi dia akan melakukan jual saham yang lagi harganya turun dia jual. Ketika harga suatu saham ini lagi turun nih harganya, terus kita jual lagi nih. Jadi supply-nya makin banyak. Ketika supply di barang itu di pasar itu makin banyak, harga barangnya akan semakin turun. Gitu. Jadi belum ada maslahah yang didapat dari short selling itu. Gitu. Nah, sistem online trading ini bisa dibuka salah satunya di FAT Sekuritas, tempatnya Mbak Istu. Nah, apa itu saham syariah?
Sebentar, izin minum sedikit. Nah, saham syariah ini udah dijelaskan di Fatwa nomor 135 dan juga di peraturan OJK nomor 35. Di sini disebutkan bahwa saham syariah adalah saham-saham yang memenuhi 3 kriteria ini. Yang pertama, kegiatan usahanya itu tidak dilarang secara syariah. Jadi dia bukan bank konvensional, dia bukan produsen minuman keras, dia tidak menjual daging non halal, dia bukan perusahaan judi. Jadi kegiatan usahanya itu yang syariah-syariah aja gitu. Yang kedua, rasio utang berbasis bunganya ini tidak boleh lebih dari 45%. Rasio utang berbasis bunga ribawi ya, itu tidak boleh lebih dari 45%. Jadi harus minimal, tidak boleh mayoritas, jadi harus minoritas. Nah, persentase yang digunakan oleh DSN di sini adalah 45%. Nah, rasio pendapatan non halal itu tidak boleh lebih dari 10% total pendapatan. Pendapatan non halal ini biasanya datang dari produk-produk perbankan yang digunakan oleh si perusahaan. Misalkan Telkom buka rekening di Bank Mandiri misalnya. Nah, di Bank Mandiri nanti Telkom akan dapat bagi hasil, Telkom akan dapat bunga karena menyimpan uang di Bank Mandiri. Nah, bunganya itu dihitung sebagai pendapatan non halal. Itu tidak boleh lebih dari 10%. Gitu. Nah, indeks saham syariah ini sih biasanya digunakan oleh investor untuk mencari saham-saham syariah mana yang bagus. Jadi ada 5 indeks saham syariah. Yang pertama ada ISSI, itu isinya seluruh saham syariah. Yang kedua ada JI 70, itu isinya hanya 70 dari yang merah ini. Kita pindahkan ke keranjang hitam, isinya cuma 70 yang udah kita pilih. Yang merah ini aja isinya ada 510 kalau saya nggak salah. Terus kita seleksi jadi 70. Terus kita seleksi lagi jadi 30. Jadi istilahnya ini 30 best of the best lah. Dari yang merah dari 500 kita seleksi jadi 30. Terus ada juga yang BUMN 17. Ini isinya cuma saham syariah perusahaan BUMN aja. Ada lagi syariah growth. Dari yang 70 ini, 70 kan kita seleksi jadi 30 tadi. Nah, ini juga kita seleksi jadi 30 lagi, tapi kriterianya agak beda nih. Ini kriterianya itu menggunakan saham-saham syariah yang punya pertumbuhan keuntungan dan hasil yang bagus. Pertumbuhan laba dan income yang bagus. Gitu. Kalau ini kita hanya melihat dari sisi perusahaannya secara market cap, tapi yang ini kita lihat dari laba dan income perusahaan. Gitu. Ini teknis perdagangan, Ibu dan Bapak sekalian. Jadi kalau kita mau jual beli saham itu dimulai dari jam 8.45 sampai nanti jam 15:15. Sekarang itu kita ada di antara jam 9 sampai jam 11.30. Jadi perdagangan lagi buka, harga saham lagi naik dan turun. Sekarang kalau mau dilihat juga bisa. Ini teknis aja sih. Ya, mungkin jangan terlalu detail di sini. Ini saham sebagai instrumen selain investasi, jadi ini intermezzo aja. Saham itu bisa untuk jadi mahar, bisa untuk kita berwakaf, berzakat dan sedekah, bisa untuk jadi warisan juga. Jadi yang mikir bahwa saham itu nanti kalau kita meninggal, sahamnya kemana? Sahamnya diwarisin ke ahli warisnya. Ini IHSG kita, Ibu dan Bapak sekalian, selama 10 tahun terakhir. Kenapa saya tunjukin ini? Karena walaupun IHSG dalam 1-2 tahun terakhir belum begitu banyak bergerak, tapi kalau kita lihat jangka panjangnya 10 tahun itu udah naik cukup lumayan. Setengahnya ada kali ini. Ini di sini di 3.000-an. Sekarang udah 6.800. Gitu. Kalau kita tarik lebih panjang lagi itu udah 2 kali lipat kalau saya nggak salah. Gitu. Walaupun di perjalanannya ada naik dan turun yang disebabkan oleh berbagai hal, tapi kalau kita memilih perusahaan yang memang pas dan memang cocok dan memang sehat, harga sahamnya akan tumbuh. Ini penyebab perubahan harga saham. Banyak faktor sebenarnya yang membuat harga saham itu berubah. Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Eksternal ini yang pertama yang jelas, supply dan demand. Supply dan demand itu kan dipengaruhi oleh banyak hal juga. Ada berita-berita positif, demand-nya bisa jadi naik.
Berita-berita negatif, supply-nya yang naik. Gitu. Fundamental ekonomi itu ngaruh banget. Jadi pertumbuhan ekonomi dari suatu negara itu seperti apa. Fluktuasi rupiah ini juga ngaruh buat investor asing kita. Jadi ketika mereka akan invest, mereka akan lihat mata uang kita itu stabil apa enggak. Kebijakan pemerintah juga begitu. Saya ingat banget waktu itu pemerintah naikin cukai rokok. Minggu depannya harga saham perusahaan rokok langsung rontok. Gitu. Faktor panik ini juga udah terlihat di sini. Pandemi 2020 bulan Maret terjun bebas cukup dalam. Dari 6 ribuan kalau saya nggak salah turun ke 3.700 dalam waktu hanya beberapa hari. Yang ketiga, yang keenam ada manipulasi pasar. Ini juga saya nggak bisa naif juga bilang bahwa Bursa Efek Indonesia itu bersih dari manipulasi pasar. Tapi ya itu, mencari orang yang memanipulasi pasar itu nggak gampang. Karena kita nggak tahu orang itu sebenarnya manipulasi apa enggak. Hanya ada indikasi-indikasi. Akhirnya ketika kita panggil, buktinya itu susah. Nah, gimana caranya kita sebagai masyarakat investor retail, masyarakat awam menghindari ini, beli perusahaan-perusahaan yang bisnisnya bagus. Karena yang biasanya dimanipulasi adalah saham-saham kecil, saham-saham yang bisnisnya juga udah nggak jelas, saham-saham yang hanya berdasarkan dari berita-berita positif, tapi sebenarnya laporan keuangannya itu nggak bagus. Nah itu yang sering dijadikan istilahnya ini gorengan lah kalau sering didengar. Gitu. Nah, ada faktor internal juga, ini udah jelas ya, fundamental perusahaan, aksi korporasi, proyeksi dari bisnis perusahaan ini akan mempengaruhi harga saham dari perusahaan tersebut. Gitu. Ini 20 perusahaan terbesar, ada yang syariah, ada yang enggak. Dulu ini ada kode S-nya nih. Ini saya nggak tahu nih teman-teman dari divisi terkait ini kode S-nya kok dihilangin gitu. Telkom ini syariah, TPIA syariah, UNVR syariah, ICBP itu syariah, MBKA udah enggak, KLBF itu syariah. Jadi banyak dari yang 20 terbesar di Bursa Efek Indonesia itu adalah saham-saham syariah. Baik secara market cap ataupun secara trading value-nya. Gitu. Ini saya skip aja. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, mungkin penutup dari saya bahwa Bursa Efek Indonesia itu punya banyak banget perusahaan. Ada 844 saham yang ada di Bursa Efek saat ini, mulai dari perusahaan yang sangat-sangat kecil sampai perusahaan yang besar pun, sangat-sangat besar pun ada di bursa. Gitu. Tergantung kita mau pilih yang mana. Kita mau pakai analisa apa, kita mau pakai strategi apa. Itu monggo nanti ditanyakan ke diri sendiri, kira-kira saya cocoknya yang mana. Nah, terkadang untuk menanyakan itu, kita perlu bereksperimen dulu. Jadi silakan nanti habis ini buka rekening sama Mbak Istu. Setelah itu transfer uang ke RDN-nya, lakukan transaksi saham. Sekali atau dua kali biar bisa kelihatan saya ini kayaknya cocoknya jadi, karena ada orang yang berpikir saya ini cocoknya jadi trader nih. Analisa teknikal itu gampang lah, tinggal tarik garis ke sini, terus lihat polanya, oh ini bisa nih. Tapi pas sudah dipraktekin nggak bisa. Terus ada juga orang yang mikirnya saya bisa nih jadi investor. Tapi ternyata begitu udah investasi setiap jam, setiap hari itu ngeliatin market yang akhirnya mengganggu aktivitas sehari-hari. Ketika harga sahamnya turun, dia malah deg-degan. Padahal kalau kita tanyakan ke diri sendiri, tadinya strateginya apa? Saya mau hold 3 tahun. Saya mau jadi investor di sini. Contoh Bank Syariah Indonesia. Karena saya melihat Bank Syariah Indonesia itu punya potensi yang bagus di Indonesia. Tapi nggak dalam jangka waktu pendek, nggak setahun gitu. Karena ya bisnis untuk tumbuh berkembang itu kan butuh waktu cukup panjang ya. Dia berikan waktu 3 tahun. Tapi setelah sebulan harga saham BRIS turun, dia udah panik. Nah itu yang perlu kita tanyakan ke diri kita sendiri. Gitu. Mungkin itu dari saya, Mbak Aisyah, udah 50 menit. Mungkin nanti kita perdalam di tanya jawab kalau ada yang belum jelas. Saya kembalikan ke Mbak Aisyah selaku MC. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ari atas pemaparan materinya, sangat bermanfaat ya ilmunya. Kemudian sebelumnya saya persilakan dulu kepada
peserta SPM hari ini yang ingin bertanya, silakan bertanya via kolom chat, atau yang ingin bertanya langsung. Nah, silakan yang Baik, silakan raise hand terlebih dahulu, nanti akan kami buka untuk sebentar ya Bapak Ibu. Baik, nanti akan kami persilahkan untuk berbicara langsung dengan pematerinya. Nah, kita langsung aja ke sesi pemateri kedua, yaitu dari FAC Sekuritas, yaitu Mbak Istu Putri. Saya persilahkan Mbak untuk menyampaikan materinya. Baik. Suara saya terdengar, Mbak Aisyah? Terdengar, Mbak. Baik. Terima kasih, Mbak Aisyah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Mas Ari dari IDX Islamic, kemudian yang saya hormati Mbak Aisyah dari IDX NTB, serta Bapak Ibu yang hadir pada acara Sekolah Pasar Modal pada siang hari ini bersama FAC Sekuritas. Perkenalkan, saya Isu Putri dari FAC Sekuritas Yogyakarta. Salam kenal semuanya. Nah, sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan FAC terlebih dahulu. Izin share screen. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa mengakses website kami di www.facsekuritas.co.id. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kami kantor pusatnya ada di Jakarta, Bapak Ibu, di Gedung Penin, lantai 4. Nah, selain itu kami juga ada kantor cabang. Bisa dicek di kontak us ini. Kantor cabang kami ada di Jogja, kebetulan saya dari Jogja, kemudian ada di Makassar, kemudian ada di IDX Jawa Timur, kemudian ada di Bengkulu, dan Jambi. Nah, selain itu kami juga ada galeri investasi yang bekerja dengan kampus-kampus, di antaranya yaitu ada dari Aceh, kemudian ada di Jambi, Padang, Sulawesi, di Makassar, di Jogja ada beberapa, ada 5. Kemudian galeri investasi syariahnya ada di Universitas Islam Fatmawati Soekarno di Bengkulu. Kemudian kami ada di Pignatelli juga di Solo. Kemudian di Pulau Kalimantan kami ada di Universitas Mula Warman dan lain sebagainya. Nah, untuk di NTB memang belum ada, tapi Bapak Ibu bisa membuka akun via semi online di kami. Nanti caranya Bapak Ibu tinggal mengakses website kami, kemudian nanti bisa klik bagian open account di sini. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, tinggal dipilih yang syariah, tinggal diklik nanti. Nah, kemudian isi data diri Bapak Ibu. Setelah nanti diisi semuanya yang sudah diminta di formnya, nanti Bapak Ibu akan dikirimin lewat via email untuk dicetak. Nah, kemudian setelah dicetak, Bapak Ibu bisa tanda tangani di form tersebut, kemudian bisa dikirim ke alamat kami di Jakarta, di kantor pusat. Nanti alamatnya akan dikirimkan juga di email. Untuk info lebih lanjut juga bisa tanya ke CS kami di nomor telepon yang di atas ini. Nanti jika butuh bantuan untuk opening account-nya. Nah, kemudian syarat untuk pembukaan opening account-nya itu apa saja? Yang pertama itu ada KTP, kemudian yang kedua itu ada buku tabungan, buku rekening, harus atas nama sendiri. Kemudian NPWP jika ada, dan materai. Materainya tergantung RDN yang dipilih. RDN kami kebetulan ada Penin, kemudian ada Mandiri. Nah, nanti bisa dipilih mau RDN apa. Gitu.
Oke, nah kami juga online tradingnya ada beberapa, ada yang via desktop, kemudian ada yang mobile. Ini bisa via iOS atau Android. Kemudian website. Nah, websitenya nanti tampilannya seperti ini. Nah, nanti untuk yang syariah tinggal di-enter saja yang bagian tes syariah, kemudian masukkan user ID sama password. Seperti itu. Nah, nanti untuk penjelasannya via yang desktop saja ya Bapak Ibu. Ini untuk ini dulu. Oke. Itu yang via website. Kemudian kami juga ada riset harian. Biasanya di tiap hari itu ada risetnya. Ini dari tanggal 1 Februari sampai hari ini tanggal 28. Tadi sudah saya download. Saya ini sedikit. Nah, tampilannya biasanya seperti ini. Daily Research Selasa 28 Februari 2023. Ini kompositnya atau indeks harga saham gabungannya. Kemudian, nah ini ada perubahannya, change-nya, kemudian total value, volume, dan lain sebagainya. Nah ini ada saham yang mengalami kenaikan, saham yang mengalami penurunan, ada yang stuck, itu ada berapa jumlahnya, itu ada di sini semuanya. Kemudian ini ada ringkasan dari market kemarin dan proyeksi di hari ini. Nah, ini ada rekomendasi juga dari tim riset kami. Misalnya ini untuk day trade, ada BNII, kemudian ada swing-nya beberapa. Nah, ini untuk yang simbol S ini adalah saham syariah. Hoki ada simbolnya S, berarti ini saham syariah. Di sini ada strategi tradingnya, trading buy, kemudian harganya, SP itu stop loss, kemudian RS itu resistennya, kemudian TP itu take profit, CL itu close loss, dan lain sebagainya, ada sektor indikator. Nah, ini ada untuk long term. Nah, tadi kan juga sudah dijelaskan oleh Mas Ari mengenai kita itu mau investasi untuk jangka apa. Nah, di sini juga sudah diinikan, ada masing-masing, ada yang harian, kalau untuk trading itu day trade ini, swing, kemudian ada yang untuk long term, misalnya untuk investasi beberapa tahun, bisa, ini tinggal dipilih aja, tapi disesuaikan juga dengan analisis Bapak Ibu. Gitu. Jadi jangan cuman ikut-ikutan aja, tapi harus disesuaikan juga dengan analisis Bapak Ibu. Kayak gitu. Nah, ini ada corporate action. Nah, ini cuma informasi kantor cabang. Oke. Jadi nanti tinggal di-download aja di sini hariannya. Ini biasanya kalau ada aksi korporasi, misalnya ada pembagian dividen atau right issue atau apa, itu biasanya nanti akan diinfo di sini. Kemudian ini ada top gainer, top loser, most active, dan lain sebagainya. Nah, ini ada berita-berita dari kami, nanti bisa dibaca juga di website kami. Kemudian Instagram kami, biasanya kami juga live IG di hari Selasa. Ini ada review market juga, nanti bisa kalau misalnya Bapak Ibu berkenan ikut, nanti bisa follow IG kami, kemudian ikut menyaksikan live IG di hari Selasa. Gitu. Ini ada YouTube, biasanya YouTube ada tutorial-tutorial juga dari kami. Nah, ini lokasi kantor pusat kami. Oke, saya langsung saja ke untuk praktiknya. Oke, sebentar. Oke.
Nah, tampilan awalnya dulu biar tahu dari awal. Nah, nanti nah nanti tampilannya awalnya seperti ini. Oke, jadi nanti Bapak Ibu diminta user ID sama password. Jika Bapak Ibu sudah membuka akun di kami, nanti akan dikirimin user ID dengan passwordnya itu dikirim di email. Jadi dipastikan yang alamat email yang dituliskan itu adalah alamat email yang digunakan oleh Bapak Ibu. Nah, misalnya saya menggunakan akun contoh. Nah, di sini kodenya ada S-nya, SAB. Itu S itu menandakan bahwa akun ini adalah akun syariah. Misalnya 8471. Oke, nanti tinggal login. Nah, di sini kalau misalnya Bapak Ibu lupa passwordnya, bisa di-reset sendiri. Diklik yang reset password ini, nanti akan dikirim di email. Oke, ini saya coba login dulu. Oke, nanti tampilannya seperti ini. Di sini ada order book, kemudian ada running trade. Running trade ini adalah perdagangan yang saat ini terjadi antar AB. Jadi di bursa itu ada beberapa sekuritas. Nah, itu perdagangannya yang terjadi saat ini, detik ini itu di sini. Nah, kemudian di sini ada JSX, itu adalah composite atau IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan, saat ini di 6.865. Nah, ini ada plus 11,7 sekian poin, itu adalah mengalami kenaikan dibandingkan hari kemarin itu plus, ini saat ini 11 poin, kayak gitu. Kemudian ini ada persenannya yaitu 0,169%. Nah, secara year to date-nya mengalami kenaikan plus 0,20%. Nah, di sini O itu adalah open, harga pembukaan tadi pagi jam 9. Jadi tadi sudah disinggung oleh Mas Ari juga bahwa pembukaan market itu jam 9 sampai jam setengah 12. Kemudian nanti sesi 2-nya jam setengah 2 sampai jam 3, kayak gitu. Nah, ini pembukaan jam 9 tadi di kisaran harga 6854. High-nya sempat di 6890, kemudian harga terendahnya di 6848, saat ini di 6854. C itu adalah harga saat ini atau harga close. Kemudian mohon maaf, C itu adalah harga kemarin, harga closingan hari kemarin, gitu. Nah, di sini ada 6854 sama dengan harga opennya tadi pagi. Makanya ini warnanya kuning karena sama penutupan hari kemarin dengan pembukaan hari ini, gitu. Kemudian forward ini nggak terlihat udahan, sama buyer sellernya juga udah tertutup. Kemudian ini ada value-nya, volume, frekuensi, ini nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Kemudian ini, nah ini ada segitiga hijau, ini adalah saham-saham yang mengalami kenaikan, ada 200 sekian. Kemudian yang mengalami penurunan ada yang merah ini di 271. Kemudian yang harganya stuck ada di kisaran 219, kayak gitu. Nah, ini
Kemudian ada running trade dan order book. Nah, saya jelaskan order book dulu. Order book di sini misalnya nih, kode, ini adalah kode sahamnya. Jadi kode saham itu terdiri dari 4 angka, gabungan dari 4 angka, misalnya ASI, ASII, ini adalah Astra Internasional. Nah, ini ada change-nya itu di change-nya ada di plus 375, kelasnya di harga terakhir, harga saat ini, detik ini di 6175. Tadi opennya di 6.200, sempat naik ke 6275, tapi sempat turun juga ke 6100. Nah, kemudian di sini ada bid dengan offer. Bid itu adalah antrian beli, offer itu adalah antrian jual. Nah, di sini di harga 6175 atau antrian beli di 6175, misalnya, itu jumlah lotnya yang antri ada sekitar 10.000 sekian. Dengan jumlah orang yang order itu ada 69 orang, 69 investor. Kemudian di sini ada offer di harga 6.200 itu ada yang mau menjual saham di harga 6.200 itu sebanyak 63 sekian lot dengan jumlah orderan orang yaitu 994 gitu. Kemudian yang bawah ini adalah transaksi yang sudah terjadi, yang sudah match. Ini yang di bawah ini. Sama ada lot buy lot, kemudian ada sell lotnya, totalnya, kemudian ini frekuensi, ini harganya. Oke, kemudian ini adalah portofolio kita. Nah, sebelum kita masuk ke portofolio, biasanya harus memasukkan PIN terlebih dahulu. Jadi tadi kan sebelumnya kita memasukkan ID dengan password. Biasanya kalau di kami itu harus ada gabungan antara angka dengan huruf. Nah, kemudian untuk PIN sama password itu hanya bisa membuka di bagian depannya ini saja. Di running trade, kemudian order book, kemudian bisa juga buka chart. Tapi untuk lihat portofolio kita itu nggak bisa. Kalau mau buka portofolio atau mau order buy atau sell itu kita harus masukkan PIN terlebih dahulu. Oke, sign PIN dulu, masukkan PIN-nya. Oke, ini tampilannya. Nah, tadi kan PIN sama password. Nah, PIN sama password itu bisa disamakan. Misalnya PIN, misalnya passwordnya ABC123. Nah, kemudian PIN-nya mau disamakan juga ABC123. Itu nggak apa-apa, bisa disamakan. Atau mau dibedakan juga nggak apa-apa. Cuman kalau lebih gampangnya, karena di kami biasanya ada sistem keamanan, setiap 1 bulan itu minta diganti. Jadi bisa disamakan saja, nggak apa-apa, misalnya ABC123 untuk bulan ini, kemudian nanti kalau misalnya minta ganti, minta update, itu diganti, disamakan juga. Jadi, biasanya kalau di kami disarankan memiliki alternatif 2 password, kayak gitu. Jadi misalnya yang untuk bulan ini ABC123, untuk yang bulan depan misalnya XYY 456 kayak gitu. Kemudian nanti diganti lagi kalau itu udah expired, balik lagi ke ABC123 gitu. Nah, ini tampilannya, portofolionya. Ini adalah kode tadi, ID-nya SAB8471, nama orangnya, ini ada keterangannya syariah. Nah, di sini cash-nya ada 14.765, cash T+2-nya sama, equity ada di 400 sekian, kemudian limit. Nah, limit di sini karena akunnya syariah otomatis nggak memiliki fasilitas limit. Jadi cash limitnya disamakan dengan cash. Karena kan kalau syariah cash basis, jadi uangnya misalnya ada 100.000, ya bisa dibelanjakannya 100.000 tersebut kayak gitu. Jadi ini uangnya cash-nya ada 14.000 sekian,
ya limitnya 14.000 sekian, gitu. Nggak ada fasilitas limit. Kemudian, nah ini ada saham yang dipunya, misalnya ini ada 2 saham, ASA sama PNBS. Di sini misalnya ASA, kemudian ini average-nya atau harga rata-rata, ini bisa kemungkinan dia belinya di beberapa harga yang berbeda. Misalnya ada yang beli di 180, kemudian average di waktu dia turun di 150, beli lagi kayak gitu, hingga mencapai average atau harga rata-rata ke 160 dengan jumlah volumenya 32. Volume ini adalah jumlah total yang dimiliki, 32 lot. Kita harus tahu kalau satu lot itu adalah 100 lembar. Berarti kalau 32 ini adalah 3.200 lembar. Kayak gitu. Ini harga lastnya atau harga terakhir saat ini di 101. Average value-nya, jadi 32 dikalikan 160 itu 500 sekian. Nah, value-nya itu volume jumlah lot dikalikan harga terakhirnya saat ini itu 323. Nah, G atau L itu adalah gain atau loss. Nah, di sini kan merah. Merah ini menandakan bahwa dia sedang mengalami penurunan. Minus 100 sekian ribu. Nah, persenannya di sini ada minus 36%, gitu misalnya. Kemudian yang PNBS sama, ini jumlah harga average-nya 68, harga terakhir saat ini di 65, dia memiliki 13 lot, average value-nya 88, harga saat ini di totalnya di 84.500, dia rugi 3.000 sekian, dengan rugi persenannya itu 4,41%. Gitu. Nah, di sini ini cuma jumlah total, ini jumlah total yang dimiliki, jumlah total lotnya, kemudian ini minusnya, itu. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara membeli dan menjual. Oke, tadi kita memiliki cash-nya di 14.000 sekian. Untuk order buy-nya, tinggal klik bagian buy. Sama account-nya, ID-nya, nama dipastikan sama ya. Kemudian misalnya, tadi kita cuma punya uang 14.000 sekian, cash-nya ada 14.000 sekian. Misalnya nih, kita mau beli ASI 6.175, berarti kalau dikalikan, ini kan per lembar ya, berarti kalau dikalikan 100, karena satu lot, itu berarti 617.000. Nah, kita coba. 615, kita coba. Cash-nya padahal cuma 14.000. Ini order confirmation by price volume. Kita klik OK. Nah, otomatis transaksinya akan tertolak ya. Saham yang ditransaksikan bukan saham syariah, selain bukan saham syariah juga uangnya itu tidak cukup. Kayak gitu. Misalnya yang saya kasih contoh yang masuk syariah SIDO. Ya, satu lot berarti 85.000. Cash-nya hanya 14.000. Nah, transaksi Anda ditolak karena terindikasikan riba. Karena uangnya itu kan nggak cukup ya. Dia uangnya cuma 14.000, tapi mau beli saham yang harganya 85.000. Nah, sedangkan untuk syariah itu kan tidak ada fasilitas limit atau hutang. Jadi otomatis jika Bapak Ibu membuka akun SOTS atau sistem online trading syariah, itu otomatis akan tertolak kayak gitu. Karena dananya tidak cukup. Oke, kita cari yang misalnya ini karena nggak cukup dananya. Kemudian misalnya mau beli saham perbankan. Saham perbankan juga tidak masuk ke
indeks saham syariah Indonesia karena dia kan pendapatannya itu biasanya banyak dari seperti hutang kayak gitu. Jadi mengandung riba biasanya kayak gitu. Yang bank konvensional ya, bukan yang bank syariah. Kalau bank syariah misalnya BSI atau Penin-Bank Syariah atau dan lain sebagainya itu bisa. Cuman misalnya kita mau beli saham PMRI itu mandiri. Harganya 10.000, selain nggak cukup juga, berarti kita butuh dana 1 juta sekian. Oke, kita coba saja. Nah, saham yang ditransaksikan bukan saham syariah. Jadi otomatis kalau Bapak Ibu beli saham yang bukan saham syariah, otomatis juga akan tertolak juga. Tadi yang pertama karena uangnya nggak cukup, ini karena sahamnya bukan saham syariah, otomatis akan tertolak. Kemudian misalnya kita mau beli saham, oke, karena saham konvensional nggak bisa, kita cari saham yang syariah aja. Oke, mungkin yang cukup karena uangnya cuma 14.000, kita cari ke PNBS. PNBS itu Penin-Bank Syariah. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, ada antrian beli dengan antrian jual. Bid itu antrian beli, offer itu antrian jual. Kalau Bapak Ibu mau beli saham, mau langsung dapat, itu bisa memasukkan di angka yang ada di offer. Jadi ada 66, 67, dan lain sebagainya. Cuma yang paling murah itu di 66, itu udah otomatis nanti biayanya udah langsung dapat. Cuman kalau misalnya, Mbak, tapi kemahalan nih kalau 66, saya mau nunggu aja nggak apa-apa. Misalnya mau antri di 64, itu nggak apa-apa, bisa. Kita masukkan coba 1 di 64. Kita satu lot saja, harganya 6.400. Uang kita 14.000 sekian. Berarti cukup dong. Kita send. Oke. Nah, di sini statusnya masih open ya, teman-teman, ya Bapak Ibu ya. Jadi statusnya masih open ini otomatis saham ini belum kita miliki. Kalau kita cek ke portofolio kita, sahamnya belum ada di portofolio kita, yang saham yang baru. Memang tadi udah ada di pembelian lama, udah ada PNBS, tapi yang ini belum ada karena masih statusnya open. Nah, karena ini kan sahamnya saat ini kan harganya di kelasnya itu di 66, sedangkan kita antri di 64. Jadi nanti kalau misalnya saham ini turun sampai ke 64 atau nanti ternyata dia turun sampai ke 63, oh berarti nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan saham ini, nanti statusnya akan berubah menjadi match. Tapi kalau saham ini ternyata dia malah naik, misalnya, oh ternyata PNBS hari ini malah naik ke 70, kayak gitu. Oh, berarti nanti Bapak Ibu sampai tutup market jam 3 itu otomatis orderan hari ini itu akan ter-withdraw atau akan tercancel di tutup market nanti gitu. Jadi orderan di sini, orderan Bapak Ibu per hari ini itu hanya berlaku 1 hari. Misalnya order jam berapa? Jam 10.37 saat ini, berarti nanti cuman akan berlaku sampai jam 15 sampai penutupan market. Setelah itu besoknya itu misalnya hari Rabu itu udah harus, misalnya hari ini nggak dapat nih, terus mau order lagi, ya itu harus order lagi, nggak bisa ini transaksinya Bapak Ibu terorderkan lagi di hari berikutnya, itu nggak bisa. Jadi harus order mandiri lagi, gitu. Oke, di sini ada tanda A sama W. Kita misalnya ini kan harganya 64 nih, mau diganti ke harga dinaikin dikit nih Mbak, nggak apa-apa di 65. Kita klik bagian A. Nah, itu amen untuk mengubah harga, misalnya kita naikkan di 65. Oke, tapi masih belum dapat karena di 65 ini masuknya di bid. Kita antri dulu, menunggu sampai ke orderan ini habis kayak gitu. Nah, sedangkan sekarang malah dia naik ke 66. Oke, karena
Yaudah deh Mbak, karena mau langsung dapat aja di harga, over aja di antrian jual. Kalau antrian jual itu kan dia kan udah ada orang yang mau ngantri untuk menjual saham tersebut. Kita ganti lagi di harga 66. Oke, nah statusnya ini udah match, jadi ini udah Ibu Bapak dapatkan. Kalau yang masih open, tadi masih antri, bisa dapat kalau harganya turun, tapi bisa nggak dapat juga kalau ternyata harganya naik. Itu kalau beli. Gitu. Oke, kita cek di portofolio. Tadi kan ada 13 slot ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang tambah 1 jadi 14 karena pembelian hari ini, jam ini tadi. Jadi bertambah 1. Cash-nya berkurang menjadi 8.154. Dari awalnya 14.000 sekian. Cash T plus 2-nya berubah menjadi 8.000 sekian. Nah, limitnya juga mengikuti cash T plus 2-nya. Gitu. Oke. Terus untuk contoh sel-nya, kalau untuk sel, misalnya kita mau menjual PNBS lagi saja. Oh, sebentar. Misalnya kita mau menjual saham yang nggak kita miliki. Contohnya, kita tadi kan cuma punya saham PNBS sama ASA. Cuma 2 saham. Nah, kita mau menjual saham misalnya Sido Muncul. Misalnya langsung di harga bid. Harga bid berarti kan dia langsung terjual ya. Kalau order buy tadi, kalau misalnya mau langsung dapat, itu harus di harga offer. Kalau order sell, itu kalau mau langsung terjual, itu di harga bid. Jadi kebalikannya. 850, misalnya 1 lot. Nah, sebenarnya di sini udah terlihat ya, balance-nya nggak ada, balance-nya 0. Itu berarti Bapak Ibu sebenarnya nggak punya saham tersebut. Kalau misalnya Bapak Ibu punya, biasanya di sini ada keterangannya, ada 1 atau 2, itu menandakan jumlah lot yang dipunyai Bapak Ibu. Nah, volumenya misalnya 1, 85.000, Sasen, sell, Sido, price-nya 850, volumenya 1. Nah, otomatis juga akan tertolak karena stoknya ini nggak ada di portofolio kita. Janganlah menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Di portofolio hanya ada ASA sama PNBS, tapi mau menjual Sido Muncul, itu otomatis akan tertolak. Gitu. Oke, kita menjual yang kita miliki aja, misalnya PNBS tadi. Nah, PNBS tadi kita kan belinya di 66 ya. Kita pinginnya untung dong, kita pinginnya dapat capital gain dong. Otomatis kita nggak mau menjual di bawah harga 66 misalnya kayak gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, antri dulu nih Mbak di harga misalnya 70. Nah, balance-nya ada 14. Oh berarti Bapak Ibu punya 14 lot nih saham PNBS gitu. Oke, kalau mau menjual 1 berarti harusnya bisa dong. Nah, kita coba di harga 70. Oke, statusnya open, masih open. Karena harga saat ini di 66, sedangkan Bapak Ibu menjual di harga 70. Nanti kalau saham PNBS-nya ini mengalami kenaikan, dia akan terjual. Namun jika ternyata sahamnya stuck di 66 atau naik turunnya di 65 dan 66, ya otomatis nanti akan ter-withdraw di akhir atau akan tidak terbeli sampai akhir market kayak gitu. Nah, sama ini A itu untuk mengubah harga kayak di menu buy tadi. Kalau mau dinaikkan atau diturunkan tinggal diklik saja, kemudian oke. Nah, sedangkan yang B ini untuk membatalkan. Misalnya, oh ya udah deh Mbak, karena harganya masih di 66, sedangkan saya belinya di 66, saya mau simpen dulu aja saham PNBS ini sampai nanti misalnya
targetnya di 70 kayak gitu. Nggak apa-apa saya simpen di minggu-minggu ini, nggak apa-apa. Ya udah, berarti misalnya mau dibatalkan nih apa namanya orderan hari ini, itu tinggal diklik bagian W ini, withdraw confirmation-nya, sel PNBS, kemudian price-nya 70, volumenya 1, tinggal diklik OK. Nah, otomatis orderan saham sel PNBS Bapak Ibu itu otomatis ter-cancel. Jadi ini udah nggak, statusnya udah nggak open lagi, otomatis ini udah ter-cancel. Kayak gitu. Oke, nah kemudian, nah tadi kan dijelaskan juga mengenai untuk saham-saham syariah itu kan masuknya di ISSI. Bapak Ibu bisa cek juga di aplikasi kami, tinggal klik bagian index mover, nanti bisa pilih, masukkan saja ISSI. Nah, ini adalah saham-saham yang masuk ke ISSI. Ada sekitar 500 sekian saham dari 800 sekian saham yang masuk ke ISSI. Ini. Kemudian tadi juga ada CII 70, ini bisa dicek di sini. CII ini yang CII 30, kemudian yang CII 70 yang di sini. Ini yang 70 saham. Kemudian ini ada nah, ini juga ada per indeks-indeks lainnya, misalnya ada LQ45, itu ada 45 saham yang paling liquid, kemudian ada sedikit hati, dan lain sebagainya, itu bisa dicek juga, Bapak Ibu, di sini, di index mover. Atau mau mengecek di stok, kemudian di stock list by sektor, itu juga bisa. Ini sudah dibagikan oleh kami, ada agri, ada basic industri, kemudian ada consumer, finance, infra, manufaktur, dan lain sebagainya, ada property, dan lain sebagainya. Ini udah ada di sini juga, jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau ngecek per sektornya juga bisa. Tadi kan juga dijelaskan bahwa investasi itu harus portofolio ya. Jadi jangan taruh investasi itu di satu sektor. Misalnya belinya finance semua atau belinya consumer semua. Misalnya belinya Unilever, Indofood, ICBP, Mayora, dan pokoknya semuanya consumer. Nah itu jangan. Jadi lebih baik bagi-bagi, misalnya ada yang di consumer itu misalnya masuk Unilever, kemudian finance-nya masuknya ke BRIS atau BSI, kemudian apa ya, misalnya di properti misalnya masuk ke PTPP atau dan lain sebagainya kayak gitu. Nah itu jadi bisa dimasukkan per sektornya biar memiliki portofolio dalam investasi gitu. Nah, di sini juga ada stock ranking. Ranking berdasarkan value, volume, frekuensi. Ini ada genernya, ada yang mengalami kenaikan pada hari ini dan yang mengalami penurunan pada hari ini. Di sini ini bisa dicek sendiri di stock ranking. Kemudian ada juga itu notasi. Notasi itu biasanya ada peringatan dari bursa. Nah, misalnya ada saham-saham yang belum yang ekuitasnya negatif, atau saham-saham yang misalnya sedang dalam papan pemantauan khusus. Nah, itu biasanya ada notasinya, nanti biasanya ada tanda loncengnya. Kalau misalnya Bapak Ibu, nah ini adalah yang belum menyampaikan laporan keuangan dan sebagainya. Itu biasanya nanti akan terlihat akan di sini. Ada N-nya ini adalah notasi, biasanya nanti ada tanda lonceng. Itu bisa diklik biasanya kalau itu ada tanda loncengnya.
Kemudian nanti ada keterangannya. Dia notasinya itu apa? Apakah ekuitasnya negatif, ataukah belum menyampaikan laporan keuangan, dan lain sebagainya. Jadi itu bisa sebagai peringatan Bapak Ibu, oh ini ternyata emitennya belum menyampaikan laporan keuangan nih. Berarti saya mau analisis lagi, ini masih layak untuk dipertahankan atau enggak. Gitu. Itu bisa juga udah ada keterangan di notasinya tersebut. Kayak gitu. Kemudian tadi disinggung sedikit mengenai rasio. Nah, di sini juga ada financial statement. Oke, misalnya saya pilih saham sudah muncul 2000. Nah, ini laporan keuangan sudah muncul per tahunnya. Setiap tahunnya ini kita bisa cek dari ada piutangnya berapa, kemudian kewajiban lancarnya, dan lain sebagainya, total hutang, kemudian ekuitasnya bisa dicek. Nah, ini ada profit sama loss-nya, laba ruginya, laba kotornya berapa. Kemudian ini ada rasionya. Ada beberapa rasio, nanti bisa dipelajari juga, ada BV, ada ROA, ROE, dan lain sebagainya. Itu udah ada juga, udah dihitungkan juga di sini, jadi tinggal klik bagian analisis aja, nanti bisa mengetahui laporan keuangannya SIDO yang sudah dihitungkan. Kalau misalnya yang laporan keuangan yang masih mentah kan belum terlihat tuh rasionya, biasanya masih harus menghitung sendiri. Nah, kalau di sini biasanya udah terlihat nih ROE-nya berapa, DER-nya berapa, DV-nya berapa, dan lain sebagainya. Oke, kemudian, nah ini indeks chart-nya, misalnya mau melihat composite, composite itu adalah indeks harga saham gabungan, jadi seluruh saham yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia, rata-ratanya itu adalah harga ini, itu bisa dicek di sini. Nah, sedangkan yang masuk ke syariah itu kita bisa cek di ISSI. Nah, di sini chartnya bisa dicek di sini, bisa ditambahin misalnya MACD, RSI, stokastik, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dicek. Ini yang indeks. Jadi, indeksnya itu ada beberapa juga, misalnya mau ngecek yang JII. Nah, itu bisa juga. Jadi bisa dicek sendiri-sendiri, ada banyak indeks, kemudian yang indeks yang syariah itu ada JII, dan JI 70, dan lain sebagainya, itu bisa dicek sendiri-sendiri di sini. Gitu. Nah, kalau untuk yang persahamnya itu yang stock chart ini. Misalnya kita mau ngecek sudah muncul. Jelaskan sedikit saja. Nah, di sini ini adalah chart-nya SIDO muncul. SIDO itu consumer ya, maksudnya ya, karena jamu, farmasi. Nah, ini ada di sini harga terakhirnya adalah di harga 855. Nah, ini juga chart-nya bisa diubah. Ini kan daily. Bisa misalnya mau 1 jaman atau 1 menitan itu bisa. Misalnya mau Bapak Ibu mau trading nih. Jadi chart-nya mau saya ubah ke 1 jaman, itu bisa diklik yang bagian 1 hour ini. Otomatis nanti akan berubah beda juga dengan tampilan yang 1 hari yang daily-nya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau lebih agak lama lagi, misalnya mau weekly, itu juga bisa diubah saja di weekly.
seperti apa. Terus ini bisa disesuaikan juga, ini dari tanggal berapa mau lihatnya sampai hari ini, biasanya kayak gitu. Tuh, nah ini menjelaskan bahwa ini adalah chart hari ini, tanggal 28 Februari, open-nya di 865, high-nya di 875, low-nya di harga terendahnya di 850, close-nya kemarin adalah 855. Harga 855, kemudian saat ini harganya masih sama nih, 855. Sebentar, saya udah ke daily, biar lebih mudah. Oke. Nah, ini kalau secara daily-nya, open-nya di 855, high-nya 855, low-nya di 850, close-nya di 855. Nah, di sini kenapa warnanya hijau? Karena kan tadi waktu opening itu harganya di 855. Di sini, biar kelihatan lebih ke harga openingnya di 855 di sini. Nah, dia sempat turun di 850, jadi dia sempat membuat shadow atau bayangan di sini 850, tapi dia sekarang kembali ke 855 lagi, dan warna chartnya itu hijau. Kenapa warnanya hijau? Karena sama atau karena sama dengan harga penutupan hari kemarin. Kalau misalnya nih, harga penutupan hari kemarin 855, kemudian openingnya ternyata di bawah harga penutupan kemarin, misalnya 850, nah itu biasanya merah, gitu. Misalnya saya ini kan yang lain ya. Nah ini misalnya ICBP, Indofood Sukses Makmur, openingnya di 10.000, high-nya di 10.025, low-nya di 9.900, kemudian dia close-nya di 9.950. Nah, dia opening-nya kan sudah tinggi ya, udah di 10.000, tapi dia ternyata saat ini harga terakhirnya itu di 9.950 di sini. Otomatis dia candle-nya itu warnanya merah karena lebih kecil harganya daripada harga pembukaan tadi pagi. 10.000 di sini, sekarang saat ini harga terakhirnya di 9.925. Itu sempat menyentuh low-nya di 9.900 ini yang ada shadow-nya, tapi dia sempat juga naik sampai ke 10.025. Ini ada shadow yang di atas juga 10.025 begitu. Jadi kalau misalnya harga last-nya itu lebih kecil dari opening-nya, opening hari ini, itu nanti biasanya candle-nya akan warnanya merah. Kalau kebalikannya, harga last-nya itu lebih besar dari harga opening hari ini, itu akan hijau, kayak yang sudah muncul tadi. Itu tinggal 5 menit. Nah, itu. Nah, kemudian tadi saya jelaskan mengenai portofolio, kemudian password, PIN, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau mengganti password-nya, bisa klik order menu, nanti tinggal klik bagian change password atau change PIN. Kemudian di sini juga ada informasi akunnya. Misalnya akun informasi itu ada nama, nah ini akunnya tipe syariah, kemudian nomor handphone yang terdaftar, nomor rekening, kemudian RDN yang digunakan. Jadi misalnya, Mbak, saya mau transfer dana nih, ke mana ya? Gitu. Nah, itu bisa langsung transfer ke bagian RDN ini. Berarti ini RDN-nya pengen, tinggal transfer ke sini aja, nanti otomatis akan masuk ke portofolionya Bapak Ibu. Gitu. Nah, kalau misalnya mau ikut IPO, kami juga ada fasilitas AIPO, nanti tinggal diklik bagian sini saja, AIPO, nanti otomatis akan masuk ke websitenya AIPO BEI. Sebelumnya nanti Bapak Ibu harus membuat akun AIPO terlebih dahulu, tapi setelah
akun Bapak Ibu jadi, nanti bisa langsung beli saham-saham yang baru mau IPO. Jadi bisa beli mandiri. Gitu. Oke, mungkin itu saja karena ternyata sudah 1 jam. Itu saja dari saya. Nanti mungkin jika masih ada yang perlu ditanyakan, kita tanya jawab di sesi tanya jawab saja. Saya kembalikan ke Mbak Aisyah. Baik, terima kasih Mbak Istu atas penjelasannya, menarik sekali. Baik, Bapak Ibu atau rekan-rekan peserta SPMS level 1 online hari ini, apakah ada pertanyaan? Saya persilahkan untuk bertanya atau ingin bertanya secara langsung kepada Mas Ari ataupun Mbak Istu juga diperbolehkan ya. Jadi silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Nah, nanti akan saya izinkan untuk hidupkan mikrofonnya. Mungkin ada pertanyaan karena di kolom chat nggak ada pertanyaan ya, Mas Ari dan Mbak Istu. Saya infokan kembali teman-teman semuanya kalau misalkan kalau ada teman-teman yang membuka akun investasi tercepat di FAC Sekuritas hari ini, itu nanti akan mendapatkan door prize berupa top up RDN 100.000 ke rekening RDN-nya. Jadi bagi yang ingin membuka akun, nanti silahkan membuka akun investasi di FAC Sekuritas. Mungkin boleh Mbak diinfokan nomor WA-nya untuk nanti kalau misalkan ada dari teman-teman yang ingin membuka akun investasi di FAC Sekuritas via Japri mungkin ya Mbak. Mungkin boleh ditulisin aja Mbak di kolom chat. Oke, saya tuliskan di kolom chat aja ya Mbak ya. Mbak, terima kasih. Baik, mungkin di sini juga tidak ada pertanyaan dan memang penjelasan cukup jelas ya dari Mas Ari dan juga Mbak Istu. Kita akan cukupkan mungkin untuk sesi SPM Syariah pada level 1 ini jika tidak ada yang bertanya, Bapak Ibu. Baik. Sebentar. Oke. Mungkin sebelum kita tutup, kita akan sesi foto bersama dulu ya, Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu, saya persilahkan untuk membuka kameranya sebentar untuk kita sesi foto bersama dengan Mas Ari dan Mbak Istu. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk membuka kameranya sebentar. Oke, baik. Oke, saya tunggu Bapak Ibu untuk membuka kameranya sebentar. Nggak apa-apa yang lagi misalkan ada kegiatan, boleh dibuka sebentar dulu. Oke. Baik. Saya mulai untuk sesi dokumentasinya Bapak Ibu dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia membuka kamera. Baik, Mas Ari dan Mbak Istu, terima kasih banyak atas pemaparan materinya pada hari ini, sangat bermanfaat sekali. Semoga teman-teman di sini menambah wawasannya mengenai sekolah pasar modal syariah ya, investasi syariah juga di pasar modal. Baik, mungkin sebelum closing ada sepatah dua patah kata dari Mas Ari ataupun Mbak Istu. Atau cukup? Cukup sih Mbak Aisyah. Nanti kalau saya sudah sampaikan materi saya di chat, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa lewat media sosial IDEC Islamik. Nanti di Instagram ada, di TikTok ada, di Twitter ada, monggo dihubungi aja. Baik, Terima kasih Mbak Aisyah. Baik, terima kasih Mas Ari. Mbak Istu, ada closing statement sebelum kami tutup? Sudah cukup sih Mbak. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa menghubungi saya via WA tersebut saja. Oke, baik. Terima kasih Mbak Istu. Mute Mbak. Mbak Aisyah. Di mute. Lupaan.
Astaga, mohon maaf. Baik, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir pada hari ini sampai dengan akhir sesi. Dan nanti kami akan kirimkan sertifikatnya maksimal 1 bulan setelah acara ini selesai, Bapak Ibu. Jadi mohon waktunya ya. Saya persilahkan juga kepada Mbak Istu dan Mas Ari untuk meninggalkan Zoom meeting ini apabila semua sudah selesai. Terima kasih Mbak Istu dan Mas Ari atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Aisyah, Mbak